Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmarani. Saya adalah salah satu taruni dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dengan nomor induk taruna 1931144. Saya berasal dari jurusan Budidaya Perikanan. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema komponen-komponen komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan komunikasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi. Jadi, dalam komponen-komponen komunikasi ada 5 komponen yang harus ada dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan kepada pihak lain atau penerima pesan dalam sebuah komunikasi. Yang kedua yaitu pesan atau message, suatu isi atau tujuan yang akan disampaikan oleh salah satu pihak. Pesan ini hasil karya komunikator yang dianggap dapat menunjukkan motif, maksud, dan komunikasinya. Yang ketiga yaitu channel atau saluran, adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Media yang digunakan itu seperti menggunakan mungkin handphone ataupun media seperti radio, ataupun media yang digunakan yaitu media tatap muka langsung. Yang keempat yaitu receiver atau penerimaan atau communicate, pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Bisa juga dia dikatakan sebagai si penerima pesan atau komunikan. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan pada isi pesan yang disampaikan. Jadi banyak tanggapan dalam komunikasi, ada yang menganggap pesan ini bisa diterima, ataupun mereka menganggap pesan ini tidak dapat diterima, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama yaitu kemampuan berkomunikasi menyampaikan pesan seperti kemampuan bertutur kata dan bahasa, dan kemampuan menulis. Jadi maksudnya di sini kita harus bertutur kata yang baik dan sopan agar si komunikan bisa mendengar dan menyerap pesan yang kita sampaikan dengan baik, dan mereka bisa berpikiran positif kepada kita. Jadi yang kedua yaitu sikap dan pandangan penyampai pesan kepada penerima pesan dan sebaliknya. Misalnya rasa benci, pandangan pasangan negatif, prasangka, merendahkan satu di antara kedua belah pihak, sehingga akan menimbulnya kurangnya respon terhadap isi pesan yang disampaikan. Ini berkaitan seperti yang di atas tadi, bahwa tanggapan si komunikan kepada si komunikator harus menurut saya harus positif, karena jika tidak positif maka pesan yang akan disampaikan tidak sempurna, karena si komunikan akan tidak, bahkan mereka tidak akan merespon apa yang disampaikan oleh komunikan. Yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan baik penerima maupun penyampai pesan. Jadi di sini sumber pesan yang kurang memahami informasi yang ingin disampaikan mempengaruhi gaya dan sikap proses penyampaian pesan. Sebaliknya juga seperti penerima pesan yang kurang mampu mengetahui dan pengalaman terhadap informasi yang disampaikan tidak akan mampu mencerna informasi yang diberikan dari komunikator. Jadi tingkat pengetahuan di sini harus sama-sama harus signifikan, karena si komunikator juga harus menguasai apa isi pesan yang ingin disampaikan, dan si komunikan pun harus mengetahui informasi yang ingin disampaikan oleh si komunikator. Yang terakhir yaitu latar belakang sosial budaya dan ekonomi penyampai pesan serta penerima pesan. Ketanggapan penerima pesan dalam merespon informasi tergantung dari siapa, oleh siapa pesan tersebut disampaikan. Misalnya kita ingin membuka forum untuk menyampaikan pesan di kalangan menengah ke bawah. Jadi di sini kita harus menggunakan bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat.
Jika kita menggunakan bahasa yang mungkin mereka tidak mengerti, atau mereka tidak pernah mendengar, ataupun mereka pernah mendengar tapi tidak mengerti, ya di sini maka pesan yang kita sampaikan tidak akan berjalan dengan lancar, dan pesan tersebut tidak tersampaikan dengan sempurna kepada si komunikan tersebut. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sesuai kepada siapa kita menyampaikannya, seperti itu. Jadi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan komunikasi. Faktor yang pertama yaitu pesan sulit dipahami. Pesan sulit dipahami ini maksudnya mungkin si komunikator menggunakan bahasa yang terlalu berbelit-belit dan tidak langsung ke intinya. Jadi di sini komunikan akan bingung, dan mereka pasti merasa jenuh dengan yang disampaikan oleh komunikator karena terlalu berbelit-belit. Yang kedua yaitu persepsi negatif. Jadi persepsi negatif ini kita berpikiran negatif kepada si komunikator, bahkan kita belum tahu latar belakang si komunikator, tetapi kita sudah berpikiran negatif kepada komunikator. Ini sebaiknya tidak ada dalam diri kita, karena jika ada persepsi negatif dalam diri kita, maka pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak akan tersampaikan dengan sempurna, dan kita pun tidak akan merespon apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi hilangkanlah persepsi negatif, tapi kita harus selalu berpersepsi positif kepada seseorang. Dan selanjutnya yaitu tidak percaya diri. Menurut saya ini hal yang sangat penting, yaitu percaya diri. Karena jika kita tidak percaya diri, kita akan nervous ataupun grogi di depan komunikan, maka si komunikan tidak akan betah mendengarkan kita, karena tutur kata yang kita gunakan sudah terbata-bata, dan mereka pun berpikiran, dari situlah mereka berpikiran bahwa si komunikator ini tidak profesional ataupun sebagainya. Dan di sini kita harus percaya diri. Dan selanjutnya yaitu tingkat kedekatan komunikator dengan komunikan. Jadi tingkat kedekatan komunikator dengan komunikan ini sangat penting. Misalnya kita harus berbaur dengan komunikan yang ada di hadapan kita. Misalnya kita ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak. Jadi di sini kita bisa menyampaikan pesan yaitu dengan cara membuat suasana di ruangan tersebut lebih gembira dan menarik untuk dilihat oleh anak-anak. Contohnya kita bisa menyampaikan dengan cara bermain ataupun sambil bernyanyi. Selanjutnya yaitu gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu. Sumber suara yang mengganggu misalnya dalam forum tersebut terjadi komunikasi antara komunikan dengan komunikan. Jadi mereka tidak terlalu merespon kita. Jadi dalam komunikasi harus ada saling merespon, karena jika tidak ada saling merespon maka pesan yang kita sampaikan tidak sempurna. Jadi di sini suara yang mengganggu tersebut bisa juga berasal dari properti yang kita gunakan. Misalnya seperti mic yang kita gunakan tidak jelas, dan si komunikan tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik misalnya si komunikator tersebut memiliki suara yang serak ataupun kecil, itu bisa mengganggu aktivitas komunikasi kita. Yang terakhir yaitu bahasa yang tidak sama. Bahasa yang tidak sama seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memang peran yang penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut tidak akan mengalami kesuksesan.
Jadi di sini kita harus menggunakan komunikasi dengan bahasa yang umum digunakan dan dan bisa dipahami oleh si komunikan. Jadi jika kita menggunakan bahasa daerah ataupun dengan bahasa yang mungkin mereka tidak pernah mendengarnya, maka itu akan mengganggu aktivitas komunikasi kita. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi tersebut adalah komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau lambang yang melibatkan person atau lebih, terdiri dari pengirim, komunikator, dan penerima komunikan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama mengenai masalah atau personal masing-masing pihak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.